Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah di sini untuk kacang panjangnya kita gunakan sekitar 100 sampai 150 gram ya. Ini sebelum kita potong-potong pastikan kacang panjangnya sudah kita cuci bersih dan jangan lupa bagian ujung-ujung atau pangkalnya itu kita bersihkan dan kita potong ya. Nah untuk kacang panjangnya ini kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman agar nanti cepat matang dan dapatnya lebih banyak. Oke, kacang panjangnya udah selesai. Kemudian di sini kita gunakan mie kuning. Nah ini boleh gunakan 1 atau 2 keping ya, sesuai selera dan tergantung anggota keluarga di rumah. Nah untuk mie kuningnya ini kita potong juga, kita potong-potong kecil seperti ini ya. Jadi nanti ukurannya nggak panjang-panjang, yang penting jangan diremas ya. Kalau diremas nanti dia terlalu hancur minyak. Oke, jika udah kita potong, kita sisihkan. Selanjutnya di sini kita gunakan tempe. Nah ini tempe saya gunakan sekitar setengah keping aja. Ini tempenya kita potong dulu. Nah semuanya, kemudian kita timpa dua dan kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Jadi kita boleh bentuk persegi 4 atau juga boleh persegi panjang, sesuai selera aja. Nah kita potong semuanya, kemudian ini kita sisihkan dulu. Nah saya gunakan lagi satu wadah. Kita masukin tadi tempe yang udah kita potong ke dalam wadah. Kemudian di sini untuk tempenya kita taburkan dengan kaldu ayam. Nah boleh merek apa aja ya untuk kaldu ayamnya. Nah kalau udah cukup, kemudian kita gaulkan atau kita ratakan kaldu ayamnya agar terkena semua potongan tempe. Jadi nanti tempenya ini gurih teman-teman. Nah ini kalau dirasa udah rata, ini tempenya kita diamkan dulu atau kita marinasi ya agar bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Kemudian kita ambil satu alas talenan. Nah di sini untuk bumbunya saya gunakan cabai merah keriting ini yang ukuran kecil sebanyak 10 buah. Kita potong-potong kecil-kecil aja untuk cabai merah keritingnya. Kemudian 4 siung bawang putih sama ini kita potong-potong juga kecil-kecil untuk bawang putihnya. Kemudian tidak lupa kita juga gunakan bawang merah. Nah ini bawang merahnya siungan kecil jadi agak banyak. Kalau siung besar cukup gunakan 7 sampai 8 siung ya. Nah ini kita potong lagi untuk bawang merahnya. Kalau yang terlalu kecil nggak perlu kita potong ya. Oke, ini untuk bumbunya semuanya udah siap. Sekarang kita akan proses memasak. Kita gunakan wajan, kemudian tambahkan minyak, biarkan dulu panas. Kalau udah panas, kita masukkan tadi tempe yang udah kita marinasi dengan kaldu ayam. Nah ini tempenya kita goreng dulu ya teman-teman. Jadi kita mau bikin tekstur tempenya itu nggak lembek dan hilangin bau langonya. Ini tempenya juga udah gurih. Kita goreng dulu sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman. Nah jika udah seperti ini udah cukup ya. Tempenya boleh kita angkat. Kemudian nanti kita tiriskan minyaknya. Ini minyaknya masih kita pakai ya. Wajannya juga masih kita pakai. Oke, selanjutnya kita masukin tadi bumbu yang udah kita iris. Jadi tempe dan bumbunya ini kita masak dahulu ya. Nah ini kita tumis dulu atau kita goreng sebentar untuk bumbunya sampai semuanya layu. Oke, kalau warna bawang putihnya udah mulai berubah seperti ini, nah boleh kita angkat ya teman-teman. Kita matikan api kompornya. Ini nanti wajannya kita pakai kembali, tinggal kita simpan aja minyaknya dan kita bersihkan ya. Sekarang kita akan masukkan tadi bumbu yang udah kita goreng. Bumbunya tuh simpel banget, cuman bawang putih, bawang merah dan juga cabai keriting. Kalau kamu pengen pedas bisa tambahkan cabai rawit ya teman-teman, karena ini tuh untuk cabai keritingnya nggak pedas. Nah kita ulek dulu sampai lumayan halus. Nah jika udah seperti ini, kemudian kita akan tambahkan penyedap rasa ya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian bensin 1 sendok teh. Intinya untuk penyedap rasa sesuai selera ya teman-teman, yang biasa digunakan di rumah. Kita ulek lagi sebentar untuk menyatukan bumbunya. Nah jika udah seperti ini, nggak usah sampai terlalu halus. Kita masukkan tadi tempe yang udah kita goreng. Nah jadi nanti tempenya ini nggak hancur ya teman-teman, dan teksturnya juga lumayan agak keras atau crispy. Jadi nanti dia masih tetap terlihat walaupun kita ulek. Dan aromanya jadi nggak lango ya. Ini tempenya juga udah gurih banget. Tadi karena udah kita balur atau kita marinasi dengan kaldu ayam. Tinggal kita penyet aja bersama bumbu. Nah seperti ini, nggak usah sampai terlalu halus. Jadi biarkan masih nampak biji-biji tempenya yang kecil-kecil ya. Oke, jika udah seperti ini udah selesai. Sekarang kita lanjut memasak kembali. Tambahkan air kurang lebih 300 ml. Nah kita biarkan dulu sampai airnya mendidih. Kalau udah mendidih kita masukin tadi potongan mie. Nah kita masak sebentar minyak. Nggak perlu sampai lembek ya teman-teman, cukup dia udah agak lembut, udah cukup ya. Nah ini kita lepasin kalau masih ada mie yang menyatu. Oke, ini udah lumayan, untuk mie nya udah lumayan lembut. Kemudian kita akan masukin tadi potongan kacang panjang. Nah karena kacang panjang ini dia teksturnya agak keras ya, jadi kita masak memang harus ada kuah atau ada airnya. Nah kita masukinnya juga di saat mie nya tuh udah mulai lembut, tapi jangan sampai terlalu lembut atau terlalu lembek ya, nanti mie nya tuh bisa jadi kayak udah hancur dan benyai. Nah kemudian di sini kita tambahkan kaldu ayam sebanyak kurang lebih setengah sendok makan. Kita aduk kembali karena tadi kan untuk sayurannya ini belum ada bumbu apapun. Kita masak sebentar, kita aduk-aduk. Nah kemudian ini kita akan icip dulu ya, kita rasa untuk kuah dan juga kacang panjangnya apakah udah matang. Nah kita rasa ya. Nah ini untuk kuahnya udah enak, untuk rasa kacang panjang dan minyak udah enak. Tinggal kita aduk-aduk aja sebentar karena tadi kacang panjangnya masih agak keras ya. Nah ini kalau kacang panjangnya udah mulai lembut, barulah kita masukkan tadi tempe yang udah kita penyet dengan bumbu. Nah kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah makanya tadi bumbunya itu kita goreng karena di sini kita tidak menggunakan minyak sama sekali dalam proses memasak sayurnya. Tapi bumbunya udah matang karena tadi sebelum kita ulek udah kita tumis atau kita goreng sebentar. Jadi di sini untuk bumbunya itu enak, nggak aroma langu dan rasanya juga udah gurih banget ya, udah enak.
Nah, tinggal kita ratakan. Ini kelihatannya cantik banget ya teman-teman tampilannya. Bikin nafsu makan tuh bertambah. Nah, kemudian di sini kita akan icip kembali untuk rasanya apakah udah pas. Nah, kita ambil sedikit. Nah, ini udah enak banget untuk rasa gurihnya. Tinggal kalau teman-teman pengen ada sedikit rasa manis bisa tambahkan gula, atau kalau lebih bagusnya itu kita akan tambahkan kecap ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan dulu kecap manis. Ini sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan aja untuk menguatkan rasanya karena dia udah ada rasa gurihnya. Tinggal kita tambahkan kecap untuk rasa sedikit rasa manis. Jadi nanti rasanya benar-benar enak dan pas. Tapi kalau kamu nggak punya stok kecap manis bisa tambahkan gula ya, sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok makan. Nah, ini masakan kita udah matang ya, ini udah kering juga kuahnya. Kemudian kita tinggal matikan api kompornya dan ini kita akan salin ke dalam piring sajian. Ini dia menu kita hari ini. Ini tuh sayur tapi juga bisa untuk dimakan langsung ya tanpa nasi. Dijamin anak-anak pasti suka dan suami. Rasanya tuh bener-bener enak. Ini tuh sederhana tapi bisa bikin suami dan anak-anak laku makan. Dan rasanya tuh gak pedas sama sekali walaupun ada merah-merahnya karena di sini cabai merah keriting itu gak pedas. Nah, tinggal kalau mau pedas kita tambahkan cabai rawit atau kita taburkan cabai rawit di atasnya. Terima kasih ya buat kamu yang sudah menonton video ini. Mulai sekarang kalau punya stok mie, kemudian kacang dan juga tempe di rumah bisa diolah seperti ini, dijamin deh anak dan suami pasti lahap makan dan senang banget karena rasanya tuh benar-benar enak. Akhir kata, salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.